mengajak orang mengingat Allah ditinggal tidur. Sopir tuh ngawur malah do ingat Allah semua itu. Itu naik, ya coba naik bis supirnya ngebut ngawur malah do astagfirullah. Oh semuanya malah berhasil diajak mengingat Allah loh. Lah neng khotbah ittaqullah. Coba lo sukses mana di dalam mengajak mengingat Allah? Sukses sopirnya tuh. Nah, maka nggak boleh khotib kalah sama sopir gitu loh. Jadi kalau ada khotib itu ditinggal tidur, nah sekali-sekali liar-liar itu gempa-gempa mungkin baru bangun semua itu jamaahnya ya. Ya. Maksud saya mari khotbah Jumat itu direncanakan ya. Dulu di Masjid Jogarian itu ya, pertama Jumatan tuh infaknya tahun 2000 ini ya 180.000 duit eli-eli itu ya. Le nyuwun karo Gusti Allah sing apik sing akeh kok le mancing nganggo duit sing letek toreli sithik meneh. Maka waktu itu saya jadwal khutbah saya bacakan aja ayat 92 surat Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kalian bisa menginfakkan apa yang kalian sukai. Ya, kira-kira panjenengan seneng duit elek napa seneng duit apik? Duit apik. Seneng sing ngongkone gede apa sing cilik? Nah, maka kalau ingin berbakti pilihlah. Maka akhlak yang baik nggak boleh ke masjid kok bawa golok. Nah, infake ming pati murah nggawa golok 1.000 rupiah. Kalau bisa ke masjid itu pakai peci, ya toh, Soekarno-Hatta. Nah, alhamdulillah Jumat berikutnya itu sudah nggak ada duit jelek, sudah nggak ada pati murah, sudah meningkat pecahan 2.000. Sekarang alhamdulillah pecahan terbesar sudah 5-10 ribu, ya. Tapi saya bantu, jadi kalau kemis itu remaja masjid saya suruh coba nukar duit ini ke BI. Tukarkan duit ini jadi pecahan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Untuk apa Pak Yuda? Nanti saya beritahu. Begitu ditukar, Jumat itu menjelang Jumatan saya tugaskan anak-anak remaja masjid itu bawa megafon. Bapak-bapak yang mau Jumatan, kalau belum membawa uang yang dimaksud untuk infak silahkan ditukar di kantor masjid. Ditukar uang baru. Nah, itu ya. Karena pernah ada orang itu habis Jumatan nemui saya, Pak, mohon maaf Pak, loh apa? Keliru saya tadi infak. Kok keliru? Saya karena ngantuk, saya bawa uang 110.000, waktu itu uang 10.000-nya juga merah. Keliru yang masuk 100.000, astagfirullah Pak. Lah malah infak 1.000 Pak, astagfirullah ya. Ya saya maksudkan yang merah yang 10 Pak. Oh ya, dicari ada ya, monggo silahkan. Nah, sejak itu uang kan uang baru yang diinfakkan karena ditukar ke masjid dan tidak ada pecahan yang murah karena saya paling kecil 5.000 saya tukarkan. Tapi kalau tidak, kadang-kadang orang itu sudah duduk di shop, ada kotak infak datang, dia mengeluarkan atusan kabeh rasito infak, tapi kalau ditukar jadi 25 mungkin 20.000 masuk ya. Itu dikira nek infak ra oleh susuk apa? Boleh ya. Pak, ini duit saya 100.000 infak saya mau 50.000, ini susuk 50, boleh sebetulnya. Ya. Nah, makanya kita bantu dengan itu meningkat, ya, itu duitnya jadi lebih baik, pecahnya. Jadi masjid itu harus kreatif, ya. Tahun 2000 itu penduduk kampung Jogokarian, itu Jogokarian itu ada 5 musola, 1 masjid. Penduduk yang muslim 2.973, yang mukalaf artinya yang sudah wajib sholat itu jumlahnya 1.831. Itu kita data. Ternyata yang belum sholat masih 816. Nah, maka saya lakukan program mensolatkan orang hidup. Karena mensolatkan orang mati gampang gitu ya. Ya, yang 816 belum sholat ini saya bentuk tim yang membimbing sholat, kemudian kami sowan ke rumah-rumah Bapak Ibu nek ngersakaken badhe
sinau sholat ingkang sae, mangke wonten dalem kemawon ustadznya dari masjid yang datang membimbing. Yang mengikuti saya carikan hadiah, ada baju takwa, peci, sarung, ibu-ibu mukena atau ruko sama sajadah. Banyak yang ikut. Tahun 2005 itu tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27. Yang tadinya 816. Nek ming dibengoki dan ora bakal sholat akan mati. Nah, tugas masjid itu mensolatkan yang belum sholat. Waktu itu subuh paling 20 orang gitu di luar Ramadan. Maka saya coba, saya buat undangan sholat berjamaah, saya cetakkan ulem seperti undangan manten, saya cetak yang bagus ini. Ya. Terus saya bentuk tim mengantar undangan ke rumah-rumah. Nopo niki ulem nopo sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Saya kutip hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah. Man sholat al-subhi fi jama'atin faka'anama sholatul laila kulluhu. Barang siapa mendatangi sholat subuh berjamaah di masjid, seakan-akan telah sholat semalam suntuk. Man sholat al-isya fi jama'atin faka'anama nifsul laila kulluhu. Barang siapa mendatangi jamaah isya di masjid, seakan-akan telah sholat separuh malam, dan seterusnya. Hadis-hadis yang bagus ini. NB, setiap subuh kami sediakan kopi susu. Ya. Sepatu sandal yang hilang di masjid akan kami ganti baru dengan merek yang sama. Selama 40 hari setiap subuh kami sediakan door prize. Saya carikan sponsor dari kompor gas, televisi, sepeda gitu ya, supaya orang bergembira dulu lah ke masjid. Saya diprotes, Pak, mungkin niatnya menggolek door prize pripun. Insya Allah, karena setiap subuh kan ada kuliah subuh untuk meluruskan niat, kita ingatkan ya. Ning kepeksane wong niku ming kepeksa ya ora apa-apa, wong kepeksa mlebu swarga luwih penak timbang dengan ikhlas masuk neraka, ya ta? Ya terpaksa masuk surga itu masih lebih baik daripada dengan ikhlas masuk neraka. Alhamdulillah, saya diprotes lagi, Pak, kalau tiap subuh kopi susu mencret, Pak, seminggu 2 kali saja. Ya 2 kali. Ya sekarang seminggu 2 kali, tapi kalau minggu pagi tambah sarapan. Nah gitu, untuk menggembirakan. Ya. Orang nanya, Pak niki duitnya saking pundi, wong di laporan keuangan masjid tidak ada. Nah, sampeyan sing bantu kula napa? Nggih. Nah, tidak bisa kalau begitu dirapatkan di masjid mesti nggak jadi. Wah, mungkin kasih masjid entek nggo tuku kopi susu, Pak. Ah gitu. Ya maka kita sing duwe gagasan, sing usul ya sing mikul, kira-kira begitu. Nah, baru setelah orang pada ikut pun saat ini nek kasih cukup ngangge kas masjid lah, baru kita alihkan gitu. Tukar sepatu sendal baru itu pun juga begitu, Pak, mungkin nek sandal hilang terus duitnya entek. Nah, itu lihat ini masjid nggak berkurang uangnya, uang itu yang ganti kami. Nanti kalau panjenengan mau ikut ganti silakan. Ternyata malah setelah ada garansi sepatu sendal malah jarang sekali ada yang hilang tuh. Malingi saja yang mesak gimana ini. Wah, ini nyolong di masjid malah rawani deh. Jadi ya, ini malah jarang sekali ada kejadian. Saya lihat ada orang sepuh datang, wah imami sih nom lagi seneng ngapal ke Quran dawa, wis denggule wis keder itu ya. Hari berikutnya saya beli kursi, saya siapkan, monggo bapak-bapak, ibu yang sepuh, kalau nggak kuat lama berdiri, sholatnya duduk di kursi. Ada soft kursi. Akhirnya orang yang sudah sepuh-sepuh aktif jamaah 5 waktu, karena ya tadinya malu mau ke masjid kalau sholatnya duduk, banyak temannya. Kemudian saya lihat waktu wudhu itu kok ada yang lama sekali jongkok. Nonton apa, Pak? Mumet. Nah nih, kadang-kadang masjid nggak berpikir ada orang yang tua, tempat wudhunya nggak ada pegangannya, licin, keramik, nek mumet li cekelan pripun yuk. Ya maka orang tua kita layani, ada pegangannya. Orang buta datang, Pak, mana tempat wudhunya? Sekarang saya beri papan khusus, ada stainless yang mengarah ke tempat wudhu, jadi tidak usah dituntun begitu, pegang sampai ke tempat wudhu. Saya masih dikomplain, Pak,
Kalau orang buta kayak saya enaknya wudhunya duduk Pak. Oh ya ini baru saya panggilkan tukang. Ada yang pakai kursi roda datang pengen jamaah ke masjid, monggo kita angkat. Paginya saya buatkan untuk dronjongan masuk ke masjid. Kadang-kadang kita itu menganggap yang ke masjid itu yang tua, yang muda-muda, yang sehat-sehat. Paling gawe unda-undaan dhuwur. Sing wis stroke le mlaku rekoso arep mlangkah wis kangelan ya. Nah, kaya-kaya wong lara ora oleh ning masjid. Wong tua ora oleh neng masjid lah, kita beri fasilitas. Jadi masjid itu melayani. Saya lihat lagi pas bulan gini nih wudhu subuh itu ada yang wudhu kok bigilen kademen. Maka saya sediakan satu keran khusus air panas, air banget ya. Jadi nek sing ra betah banyu adem nek wudhu harus sedia air panas. Itu namanya masjid itu melayani masyarakat.